Ya, gue cetak aja sendiri itu duit, gitu kan, tanpa sepengetahuan atau si pemilik uang emas yang ada di banknya dia. Ada cetak sendiri aja. Ini kalau kita hitung-hitungan sederhana aja supaya nggak susah mikirnya. 10 uang koin emas gitu kan. Tapi kalau ini terjadi kan ketika sudah banyak emas itu di perbankan. Maka dia mencetaklah 100 lembar untuk memberikan pinjaman kepada si peminjam itu atau yang diberikan kredit itu. Dia selaku debiturnya kalau istilah perbankan tuh. Perbankan sebagai debitur, si peminjam itu sebagai krediturnya. Nanti diberikan bunga. Maka ketika praktek ini dicoba dan si kreditur, si peminjam itu pada masa berlaku yang dijanjikan atau diisi dengan sebuah perjanjian akan mengembalikan berapa tahun atau berapa bulan, dikembalikan dengan 110 lembar kembalikan. Nah, dapat keuntungan tuh. Nanti keuntungan itu bisa dibagi lagi untuk si pemilik emas yang ditanamkan di dalam perbankan itu. Dibagikan dengan sesuai bunga yang diberikan oleh si perbankan, si pedagang uang, ya kan? Nilainya mungkin nggak 1 lembar, mungkin setengah lembar, dibikin lagi pecahannya, begitu kan? Maka praktik ini berjalan lama. Akhirnya orang lupa itu bahwa nilai transaksi itu sudah tidak lagi menggunakan emas sebagai alat tukarnya, sudah berubah alat tukar itu menjadi uang kertas gitu. Nah, tapi dia punya emas tetap di situ. Nah, gitu. Jadi ketika orang mau menebus emas itu, dia harus mengembalikan tuh nilai uang kertas tadi itu kepada si bank itu sebagai alat tukarnya, gitu kan? Jadi mau tidak mau orang hari ini bertransaksi menggunakan uang kertas. Padahal kalau dipikir-pikir uang kertas itu tidak ada nilainya, kan itu cuma alat tukar sebenarnya. Kertas itu tidak ada nilainya. Yang nilainya itu emas. Tapi kalau dia mau menebus emasnya, dia harus kembalikan uang kertasnya. Ya, maka uang kertas itu sudah mendominasi dan sudah menjadi sebuah kesepakatan dan sudah menjadi nilai transaksi yang bernilai. Maka beredarlah uang kertas banyak, dicetaklah banyak uang kertas itu, ya kan? Seharusnya kesepakatannya itu bahwa untuk bisa mencetak uang kertas adalah harus barang nilai berharga yang disimpan di dalam perbankan, gitu, ya kan? Maka diberikanlah pinjaman-pinjaman kepada perbankan menggunakan transaksi uang kertas. Nah, berarti bank itu bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya. Kuncinya cuma satu, harus ada namanya permintaan, gitu, permintaan pinjaman. Dan cetaklah uang kertas itu tanpa persetujuan, tanpa sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, gitu. Nah, itu nanti menjadi dominasi uang kertas yang beredar di masyarakat maupun di dunia. Perbankan melakukan praktik-praktik itu, sehingga berjalanlah dalam masa waktu yang panjang, sehingga emas yang banyak itu yang ditampung di dalam perbankan awalnya itu diambil oleh perbankan itu.
Karena orang sudah bergeser mindsetnya, bukan emas lagi yang bernilai harganya, tapi uang kertas itu sendiri. Karena itu sudah beredar dan menjadi sebuah transaksi yang sah, berjalan begitu lama. Jadi bank itu tinggal mencetak uang saja tanpa harus dia punya cadangan emas. Kan seharusnya itu mencetak uang itu kalau ada emasnya. Lu mencetak uang kertas 10 lembar, maka barang berharganya juga harus ada 10 uang koin emas gitu. Nah, tapi udah bergeser tuh karena sudah berlangsung lama, akhirnya orang lupa dengan emas itu. Kalaupun dia tebus emasnya, ya dia harus kembalikan lembaran uang kertas itu sesuai dengan nilai emas itu, gitu kan? Nah, berjalanlah praktek itu lama sehingga akhirnya Yahudi itu, pedagang uang itu atau pembangkang itu bisa mengambil emas yang sesungguhnya bernilai, bukan uang kertasnya. Emasnya sebenarnya yang bernilai, bukan uangnya. Jadi sama halnya ketika Freeport itu diambil Amerika, dikeruk emasnya, ya, misalnya emasnya 1 kilogram. Nanti dia bayar ke Indonesia itu pakainya uang dolar, uang kertas gitu. Nah, uang kertasnya itu nilainya lebih tinggi daripada uang dolarnya. Karena sebuah inflasi, nanti kita bicara tentang inflasi itu, tentang sistem perekonomian itu antara demand and supply itu. Jadi permintaan dan produksi itu. Produksi dan apa itu? Ya, demand and supply, ya, permintaan dengan produksi, ya. Nah, itu nanti nilai inflasi satu nilai mata uang itu berpengaruh pada demand dan supply. Jadi kalau suatu negara mampu memproduksi, maka nilai mata uang dia akan naik. Tapi kalau satu negara tidak bisa melakukan yang namanya produksi, maka dia punya nilai mata uang turun. Makanya terjadinya persaingan di antara negara-negara berbangsa ini. Dia punya nilai mata uang itu tinggi atau berada di antara nilai-nilai mata uang kertas yang ada di dunia ini beredar itu karena produksi. Jadi hari ini kalau bangsa ini mau nilai mata uangnya naik, ya, dia harus meningkatkan produksinya. Produksi barang dan jasanya itu. Dia harus mampu meningkatkan produksi barang dan jasa. Produktivitasnya. Ya. Ya karena di situ nilai mata uang itu naik tuh di situ. Makanya kalau negara yang paling banyak mengimpor, itu kan impor kan menerima, membeli, bukan memproduksi. Maka dia nilainya lebih rendah tuh. Karena kata saya sudah bilang, orang yang memberi itu lebih tinggi. Kata Yesus itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan bawah. Itu sebenarnya bisa nanti jadi sebuah sistem tuh. Bahwa ketika Anda mampu memproduksi, nilai Anda lebih tinggi daripada orang yang menerima. Makanya dalam sistem pendidikan Indonesia itu juga begitu tuh. Anda diajarkan untuk sekian macam mata pelajaran yang Anda diberikan gelar profesor, pintar, cerdas dan segala macam, tapi Anda tidak bisa membuat sesuatu gitu. Hanya bisa beranalogi, berfilosofi, berpikir kritis begini apa, tapi Anda tidak punya nilai produksi. Maka ketika Anda tidak bisa memproduksi gitu, ya Anda cuma hanya sebagai alat gitu loh. Hanya alat sebagai konsumen yang hanya bisa menerima dari karya-karya orang lain gitu, hanya menggunakan dari karya orang lain. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada satu sistem perekonomian. Kalau ada satu bangsa negara yang tidak mampu memproduksi, dia hanya menjadi negara konsumtif gitu. Makanya bangsa ini dibuat sebagai negara konsumtif. Pendidikan juga seperti itu. Anda diberikan 10 mata, 12
15 mata pelajaran, Anda disuruh pintar, cerdas akan semua mata pelajaran. Maka ketika Anda mendapat nilai mata pelajaran 10-10-nya bagus, Anda dikatakan pintar. Karena kalau perlu dikasih gelar profesor. Tapi pada hakikatnya Anda itu rendah, nilainya itu rendah. Anda tidak mampu menghasilkan apa-apa. Tidak mampu menghasilkan sebuah produktivitas untuk diri Anda itu. Tidak mampu menghasilkan. Itu yang menyebabkan akhirnya orang-orang pintar di Indonesia ini hanya menjadi budak. Karena tidak mampu berproduksi. Tidak mampu menghasilkan sebuah produksi. Ini gue jadi ngelencer ke jauh kemana-mana nih, ngomong riba nih. Ya, nanti kalau bicara itu kita ke sana deh, masih terlalu jauh juga. Tapi memang sudah harus dijelaskan, dibuka matanya. Jadi kalau orang yang cerdas itu, orang yang mampu menghasilkan sebuah produksi, bukan hanya berretorika gitu. Makanya kita jadi pintar ya cuma jadi orang budak aja, karena tidak mampu menghasilkan. Karena nanti akan berpengaruh kalau satu bangsa mampu berproduksi, maka nilai mata uang atau sistem perekonomiannya akan naik. Karena nanti akan bertarung dalam dunia itu, dalam proses sistem perekonomian itu adalah siapa yang mampu yang mampu berproduksi, dia itu akan meningkatkan nilai mata uang atau sistem perekonomiannya akan meningkat. Makanya kalau impor itu adalah yang cuma bisa menerima atau konsumtif, tidak mampu memproduksi. Itu namanya berpengaruh semua, Bung. Ketika bicara tentang sunatullah penciptaan itu, diganti semua itu supaya Anda yang waktunya menanam harusnya menanam, tapi kamu malah menuai. Jadi waktunya kamu menuai, kamu menanam. Jadi itu berpengaruh semua nanti. Akhirnya hasil tanamanmu tidak maksimal, yang membuat akhirnya kamu harus mengimpor gitu loh. Nah itu masalah waktu, perhitungan tanggal itu berpengaruh semua dalam sebuah siklus sosio masyarakat maupun peradaban. Ya, ini saya bicara yang itu panjang, nanti dari dimensinya berbeda lagi. Ini saya bicara khusus untuk ribanya. Nah kembali lagi ke perdagangan emas tadi itu. Akhirnya emas itu sudah dilupakan, ditinggalkan. Sehingga terbangunlah satu transaksi menggunakan uang kertas. Sampai berjalan lamanya waktunya, emas itu udah dilupakan, pakai uang kertas. Sehingga akhirnya suatu negara mengambil satu kebijakan untuk berhutang gitu, karena ingin memperbaiki sistem perekonomiannya gitu. Ya, maka negara minta kepada perbankan, ya. Nah, perbankan ini kan swasta, pada hakikatnya swasta. Kayak BI itu kan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Undang-undang BI itu, perbankan itu dikontrol langsung oleh World Bank, Bank Dunia. Jadi semua bank itu sebenarnya pada hakikatnya swasta, meskipun namanya pakai nama Bank Indonesia, Bank Malaysia, Bank Swedia, tetap pada hakikatnya itu swasta. Pedagang-pedagang Yahudi semua itu, pedagang uang semua. Dia nggak bisa dikontrol oleh negara. Jadi undang-undangnya dikontrol oleh World Bank. Jadi kebijakan-kebijakan untuk mencetak uang semua dikontrol oleh World Bank. Nah, makanya ketika negara ingin meminjam uang atau mau mencetak uang, itu tidak bisa dia mencetak-cetak begitu. Dia harus minta izin pada perbankan. Walaupun perbankannya perbankan Bank Indonesia. Dan sedangkan undang-undang perbankan, setelah undang-undang peredaran uang atau undang-undang mencetak uang itu diatur oleh World Bank. Yang dimana World Bank itu dikuasai oleh pedagang Yahudi yang pertama tadi itu, pedagang emas dulu awal. Gila, Freeport jutaan itu ton emas itu dikeruk gitu ya, diambil pedagang apa lagi, pedagang Yahudi yang dibayarnya pakai dolar, itu cuma sekian persen lagi, 2,5% apa sekarang udah naik 50%-nya, katakan 50% nggak ngaruh juga, uang kertas kok pakainya dolar karena dolar punya nilai tertinggi. Nah
nilainya itu, nilai tukarnya dari tinggi, jadi mengalami kurs apa itu? Jadi kalau dibilang kalau $1 dengan kurs rupiah aja perbandingan 14.000, berarti bayangkan lo satu lembarnya dia itu punya nilai 14.000 kali lipatnya. Coba bayangkan 14.000. Jadi jangan Anda berpikir bahwa ketika nilai mata uang Anda ini 100.000 itu tinggi nilainya, bukan, itu rendah itu. Semakin banyaknya nol di belakang itu bukan makin tinggi. Anda ditipu itu. Anda ditipu itu dengan sihir namanya. Jadi sihir itu bukan spiritual bisa ngilang. Itu sihir apaan tuh? Ada manfaatnya apa? Itu nggak ada. Mudorotnya apa? Itu nggak ada itu. Yang begitu. Nggak ada pengaruhnya apa-apa itu. Ya kalau pun berpengaruh paling segelintir orang, tidak bisa mempengaruhi dunia itu. Ya lu sihir orang paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang bisa ke sihir sama lu. Dan orang sadar dengan praktek begitu. Tapi kalau dunia lu sihir itu menjadi sebuah sistem. Makanya kalau menyihir orang itu jangan personal, nyihir orang itu pakai sistem gitu loh. Makanya saya ajarin kalau mau jahat, saya ajarin ilmu jahat. Sebenarnya ilmu nggak ada yang jahat, ilmu itu netral, dia bisa jadi jahat atau baik, ya tergantung Anda menggunakannya. Ya. Jadi kalau dicerita tentang sihir itu jangan sihir yang begitu, yang berhubungan dengan uka-uka, bukan. Sihir mindset otak kalian tuh disihir gitu loh. Yang jelas-jelas emas berharga ditukar dengan uang gitu loh. Uang kertas itu nggak ada nilainya, kertas itu. Kalau kita berbicara tentang nilai, sebuah nilai, apa sih nilainya kertas dengan emas? Ya fungsinya dong. Fungsinya itu apa gitu? Nilai manfaatnya itu apa gitu? Kalau emas itu punya nilai manfaat tinggi dibanding kertas. Kalau kertas hanya selembar begitu tidak ada nilainya. Ya kalau kayunya, nilai kertas dari kayu, ya kayunya yang bernilai gitu, bukan kertasnya. Masa lu bikin bangku dari kertas ya enggak? Untuk rusak kan. Jadi nilainya atau fungsi emas itu yang punya nilai. Misalnya emas itu hampir semua elektronik yang Anda miliki hari ini itu ada unsur emas di dalamnya itu. Makanya bisa menjadi sebuah teknologi yang canggih itu karena emas. Ya, untuk Anda mau pakai wifi itu kan pakai jalur nirkabel tuh, pakai kabel tuh. Kabelnya itu untuk penghantar listrik yang paling baik itu emas tuh. Tidak ada noise, tidak ada hambatan, tidak ada keras gitu. Pakainya emas tuh. Nilai titiknya 0 tuh, noise-nya 0 tuh. Jadi mengantarkan sebuah gelombang arus listrik itu, arus penghantar arus frekuensi itu. Emas yang tidak punya nilai noise-nya. Jadi kalau Anda bikin ya penghantar listrik yang lapisannya harus lapisan emas. Makanya kalau di dalam kalau jaringan telkom, jaringan media telekomunikasi itu lapisannya pakai emas itu. Makanya kalau bilang, Pak ini udah fiber optik Pak, fiber optik. Ya fiber optik itu maksudnya lapisannya emas itu. Ada campuran emas. Karena penghantarnya cepat gitu. Jadi kalau internet ngelek pakai provider yang ngelek, belum fiber optik itu. Masih pakai jalur tembaga itu. Kalau tembaga ya lambat, tapi kalau fiber optik cepat, makanya internetnya cepat tuh. Karena punya nilai ekses manfaatnya tinggi itu, makanya dia punya nilainya tinggi. Emas itu dijadikan sebuah transaksi kalau punya nilainya tinggi. Dan tukar sama kertas ya. Akhirnya perbankan atau pedagang uang Yahudi ini melihat celah itu, akhirnya emas itu yang mereka jadikan penyimpanan itu untuk mereka. Dan kamu diberikan uang kertas. Maka uang kertas beredar. Sehingga
ketika satu negara meminjam uang kepada perbankan, maka minimal bangsa ini harus punya emas gitu kan. Ya. Ini kan lucunya emasnya dikeruk di orang, dia nggak bisa mencetak uang dengan emas itu, karena ada undang-undang aturan yang harus dia. Sebenarnya goblok banget sih bangsa ini, punya emas banyak, lu ngapain? Udah isolasi aja gitu. Kalau kalian emasnya kalian tumpuk, kalian mencetak uang sendiri, nilai mata uang Anda naik dengan sendirinya tuh, karena Anda mencetak punya dasar emas gitu loh. Goblok kadang-kadang ini kalau saya mau bicara nih, ngapain lu buat suruh aja bangsa asing itu, suruh kerja jadi budak dulu gitu, suruh keruk emas itu, dia digaji pakai gaji aja pakai dolar, emasnya kita keruk, kita kasih balikin tuh, kita kasih dolarnya dia, emasnya kita pakai, baru kita cetak uang kita sendiri tuh, itu namanya i-rupiah. Nah, kita bikin namanya i-rupiah berdasarkan emas gitu, kita mencetak. Nah, itu nilainya tinggi itu karena lu punya cadangan emas gitu kan. Nah, seketika negara itu meminjam kepada perbankan, maka perbankan akan mencetak uang. Cuma nilai berharga yang ditukarkan pada negara itu apa? Oh, nggak punya emas, emasnya dibawa lari sama Amerika. Nah, Amerika sih sama pedagang Yahudi, walaupun corporation jatuhnya ya, basisnya Amerika, corporationnya pedagang Yahudi, semua Yahudi yang ada di dunia itu bekerja sama dalam sebuah corporation itu. Tuh gambarannya Rothschild keluarga sama Rothschild sama siapa itu lagi satu, keluarga besar Yahudi itu pedagang emas tuh. Dia punya anak perusahaan banyak-banyak macam-macam. Termasuk World Bank itu ya dia yang punya. Nah, setelah negara minta uang untuk memperbaiki sistem kenegaraan dia, hutang itu berarti dia meminjam itu pada perbankan itu. Walaupun Bank Indonesia sendiri, tapi dia tidak bisa membuat aturannya sendiri. Lucu ya, goblok memang bangsa. Kalau gue awur-awur tuh nah. Sayang aja kita bukan pemimpinnya. Kalau kita pemimpinnya, kita ambil alih semua yang begitu. Nah, setelah pemerintah atau negara menjam uang itu, berapa banyak uang kertas dicetak, bayarnya pakai apa gitu loh, jaminannya pakai apa. Nah, itulah di sini orang nggak ngerti. Maka negara itu mengeluarkan namanya surat sakti, surat berharga, atau dikenal sekarang bernama obligasi. Obligasi itu adalah surat hutang yang akan dibayar beserta bunganya itu. Jadi surat kuasa, surat hutang yang stempelnya pun stempel emas tuh. Tapi yang bayar siapa? Negara. Negara yang bayar. Sebenarnya bukan negara yang bayar. Sejak kapan negara bayar? Sejak kapan negara punya uang? Yang bayar tuh rakyatnya. Gitu loh. Jadi surat obligasi itu adalah surat hutang yang nanti akan dibayarkan oleh bangsa dan negara. Ya rakyat yang suruh bayar. Melalui apa? Terbitlah yang namanya pajak. Pajak itulah untuk membayar hutang negara, untuk membangun sebuah sistem perekonomian. Jadi rakyat dipaksa untuk membayar itu dengan pajak. Semua aja pajak, makan di restoran pajak, STNK pajak, mobil pajak, ini pajak, semua pajak. Ntar lu napas juga dikasih pajak. Lama-lama kalau udah makin miskin, makin pajak semua. Nah, jadi surat obligasi, surat kuasa negara itu diterbitkan untuk mencetak uang. Yang bayar siapa jaminannya? Dia bangsa, nah rakyatnya yang bayar dengan menerbitkan namanya hutang. Apapun hutang, apapun pajak tuh. Semua pajak diterbitkan. Maka
terjadilah sebuah, sampai deadlock, nanti terjadilah sebuah krisis atau mengalami inflasi, sebuah penurunan nilai mata uang karena kita tidak mampu berproduksi gitu. Sistem perekonomiannya, ya bayangin aja, misalnya sistem perekonomian di Indonesia setelah meminjam itu dengan bunga sekian persen, katakanlah bunga 7-8%, 7-9% per tahun itu untuk bunga yang harus dibayarkan negara ketika dia meminjam uang. Sedangkan perputaran sistem perekonomian di negara ini tumbuhnya itu cuma 2-3%, bayangkan. Masuk titik 5%-nya setengah mati. Sedangkan bunganya saja yang harus dia bayar 7-9%. Itu bagaimana caranya membayar? Yang ada gali lubang, tutup lubang terus, itu bangsa itu terus hutang itu. Kenapa bangsanya sendiri juga tidak mampu berproduksi kok? Bagaimana dia memproduksi? Dia nggak tahu kok. Dia nggak tahu bagaimana kekuatan bangsa ini bersumber pada apa? Sumber pada kelautan, pada baharinya, sumber pada negara agrarisnya, sandang pangan, kekuatan sandang dan pangan. Jadi sandang dan pangan itu luas yang mencakup dari perkebunan, pertanian, perikanan. Itu tidak dikelola dengan baik, tidak dioptimalkan dengan baik. Tapi lebih kepada industri hari ini. Orang diperkayakan dengan gedung-gedung yang tinggi, dengan bagaimana industri-industri otomotif dan segala macam industri yang produksinya semua bangsa lain yang masuk ke negara ini. Kita ini begitu kaya, sandang pangan aja kita kuasai, itu sudah bisa menggoncangkan dunia itu. Sandang pangan aja, mulai perikanan, perkebunan, pertanian, kekuatan pangan aja dah. Itu udah gila, belum lagi perminyakannya, belum lagi pertambangannya. Ini bangsa gila ya, ini bangsa ini. Ya, cuma nggak tahu cara ngelolanya itu loh, karena nggak ada seorang khalifah yang bisa ngelola itu. Ya, sistemnya juga kacau. Memang sengaja dibuat imperialis itu untuk negara ini tidak boleh bangkit. Makanya selalu jadi rebutan bagi bangsa timur maupun bangsa barat. Karena Indonesia itu adalah market, Indonesia itu adalah pasar. Kenapa dikatakan pasar? Karena rakyatnya banyak dan dia tidak punya undang-undang yang kuat untuk mengatur, menjaga teritorial kedaulatan negaranya, nggak boleh. Jadi cuma dikasih bersifat konsumtif aja negara ini, bangsa ini. Hanya untuk bisa membeli saja, tidak mampu dia berproduksi. Kalau bisa jangan sampai dia berproduksi. Ada orang buat Indonesia buat mobil listrik dicegal, ada yang bisa buat pesawat kayak Habibie dicekal. Kenapa tidak boleh? Bangsa ini tidak boleh berproduksi, nggak boleh. Udah lu go kasih makan aja, lu supply aja tuh. Nah, ini nabubuin aja lu, nggak usah bangkit, jangan lu bangkit, bahaya kalau lu bangkit. Ya. Nah, ini yang terjadi dengan uang kertas itu. Nah, lambat laun, maka orang mulai mengerti, dunia mulai mengerti bahwa ternyata uang kertas ini adalah sebuah penipuan. Karena dengan mudahnya saja dia mencetak uang itu dengan tanpa ada modal utama, yaitu emas sebagai pencetak, menggantikan uang kertas itu. Jadi kalau tadi seperti saya bilang bahwa kalau ada 10 koin emas ya, berarti baru boleh Anda mencetak 10 uang lembar. Tapi karena cadangan emas itu tidak ada, sesuatu yang nilai berharga itu tidak ada, maka kita tidak bisa mencetak uang gitu. Maka diambil alih lah pencetak uang yang memiliki emas. Walaupun kenyataannya hari ini mereka mencetak uang kertas itu tanpa juga emas yang ada mereka miliki ya, karena sudah berjalan begitu sistematisnya satu sistem keuangan ini yang membuat seseorang akhirnya pedagang keuangan itu atau perbankan itu mencetak dengan seenak jidatnya. Kuncinya satu, dia bisa mencetak uang kalau ada permintaan. Jadi kenapa banyak sekarang
promosi menawarkan kredit karena fungsinya untuk mencetak uang itu. Mencetak uang itu, mencetak sesuatu dari ketiadaan atau sesuatu yang tidak bernilai. Iya, jual apa? Tidak modal berbisnis keuntungan tanpa modal. Jadi perbankan terus keuntungan tanpa modal, mengambil keuntungan tanpa modal. Itu kan sudah melawan fitrah itu. Itu kejahatan itu namanya. Tidak ada dalam sebuah perjanjian itu. Mereka melakukan itu. Sampai masa berjalan hari ini uang kertas ini mau diganti. Karena teknologi maju teknologi. Uang kertas ini mau dihilangkan lagi. Dengan bentuk namanya digital lah. Kalau udah digital lebih hebat lagi tanpa uang kertas. Udah semua pakai digital semua. Semua pakai sistem semua, pakai monitor semua. Pakai digit-digit, angka digit-digit, kapital-kapital. Ya, memang sistem ini sudah merujuk ke rumah pada sebuah kapitalisme. Even Cina sendiri yang digadang-gadang punya ideologi sosialis atau komunis sekalipun, tapi tetap dalam praktek-praktek geopolitik, geoekonominya itu semua kapitalisme, transaksinya juga kapitalisme. Itulah yang terjadi. Nah, maka sehingga ini mau digeser nih, nanti dikit-dikit uang kertasnya harus dihilangkan. Nanti semua berujung pada sebuah kapital. Semua pakai rekening digital. Sampai nanti akhirnya ketika uang kertas itu hilang semua pakai transaksinya online semua, sudah sistem robotik semua, ada digital semua. Nanti Anda itu dimasukkan chip di dalam tubuh Anda. Kecil sekali chipnya itu kayak berapa mikromili itu ya. Itu nanti lewat namanya vaksin. Saya nggak tahu apakah vaksinnya sudah berjalan ini sudah dimasukkan dalam sebentuk chip itu, saya nggak tahu ya. Awal sih masih vaksin-vaksinan isu apa namanya COVID dulu, penyakit gitu. Diawali dengan itu dulu. Nanti Anda suruh beli vaksin, suruh beli vaksin. Yang buat siapa ya? Mereka juga. Pedagang uang itu semua itu. Mereka cetak tuh. Ya vaksin. Awalnya vaksin dengan banyaknya penyakitnya. Vaksin nanti vaksinnya sudah di dalam diisi dengan yang namanya microchip yang dimasukkan di dalam tubuh Anda. Ya microchip bersihkan data pribadi Anda serta data-data keuangan Anda itu. Nantinya ke sana nih, ke depannya ke sana itu. Maka nanti kalau Anda ke Indomaret itu nggak pakai uang lagi, nggak pakai lagi kartu ATM, nggak pakai chip yang ada di tangan tuh. Di scan, kalau mau beli belanja berapa totalnya? 100.000, scan 100.000. Nanti terlihat data di situ, kamu bisa cek di chip di dalam tubuhmu itu bisa di scan. Sisanya 900.000. Oh, ya. Nanti ketahuan Anda miskin itu benar-benar jarak kapitalisme itu antara si kaya dan miskin jauh sekali jaraknya. Walaupun sekarang nyatanya juga begitu. Nanti Anda mati punah dengan sendirinya dengan kondisi yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Anda mati dengan seperti itu. Itu jahatnya sebuah sistem yang dibangun oleh pedagang-pedagang Yahudi itu, pedagang uang itu jahat sekali. Ya, nanti Anda dikontrol semua itu, mindset dikontrol, tubuh Anda dikontrol, semua dikontrol dengan chip itu. Sehingga Anda cuma sebagai robot pekerja-pekerja yang dipekerjaan oleh para penggawa sistem atau pembuat sistem. Sehingga Anda menjadi orang yang tidak berdaya apa-apa. Kalau ada satu negara itu seperti itu ya, selesai. Nanti mungkin bahan praktek pertama Afrika dijadikan alat negara miskin tuh. Mau dipunahkan juga itu kayak itu jahatnya manusia itu ya. Kalau sudah mengenal kerakusan, ketamakan. Nah, kembali lagi ini sedikit sejarah tentang. Sebenarnya kalau menceritakan panjang loh, mana-mana tuh larinya tentang sistem tuh. Ini sedikit gambaran saja tentang istilah riba itu. Ya, ini kita kembalikan kepada istilah riba menurut pandangan umum.
Nah, kita kembali lagi bahwa riba tadi itu adalah bunga bank yang dihasilkan oleh bank itu untuk mendapatkan keuntungan bagi perbankan. Sebenarnya analoginya kan kalau dalam sebuah transaksi itu jual beli itu kan pasti ada profit gitu kan, ada keuntungan. Ketika Anda bertransaksi nilai jual beli, kalau tidak ada keuntungan ngapain jual beli gitu loh. Kalau nggak ada untungnya nggak usah jual beli begitu. Ya, kembali lagi zaman dulu aja pertukaran itu, gandum ditukar sama kambing. Cuma kan terjadi kendala itu ketika harusnya gandum itu berapa banyak ditukar dengan kambing. Itu kan juga jadi masalah kan waktu masa itu akan diciptakannya nilai tukar itu, satu benda yang jadi nilai tukar dengan emas. Nah, kita kembalikan lagi bahwa bunga bank itu diartikan oleh orang Arab itu sebagai riba gitu loh. Riba memang artinya tambahan, artinya ada suatu tambahan nilai yang dikeluarkan ketika terjadi sebuah transaksi, pinjam meminjam atau jual beli, itu ada keuntungan. Kalau menurut saya wajar aja dalam hal ini. Kalau kita lepas dari sejarah perbankan dulu ya, sejarah dari perbankan yang ternyata perbankan itu penjahat itu, kita lepas dari itu dulu. Artinya kalau dia memberikan bunga bank itu nggak salah, ya orang mendapatkan keuntungan. Cuma lucunya lagi hari ini ketika lahir nanti yang namanya bank syariah itu, terus bagaimana tuh? Dia nggak pakai bunga, tapi pakai perjanjian suka sama suka, artinya ada sebuah persetujuan bahwa misalnya habis dibagi, misalnya saya pinjam 10 juta, terus kamu mengembalikan saya berapa gitu. Jadi 12 juta, nanti 12 jutanya dibagi tuh. Misalnya 12 juta dibagi lama pinjamannya 1 tahun, 12 bulan, dibagi 12 bulan. Jadi pinjamannya 10 juta ditambah 2 juta baru dibagi 12. Nah, sistemnya begitu tuh syariah tuh. Sebenarnya kan sama aja. Apa bedanya ketika Anda meminjam 10 juta terus kasih bunga? Nah, memang ada perbedaan sedikit ya. Ada perbedaan sedikit karena kan mempengaruhi daripada nilai kurs rupiah atau nilai tukar. Kalau bunga itu kan mengikuti nilai tukar. Jadi kalau naik turunnya dia punya nilai mata uang itu akan berpengaruh pada nilai bunganya gitu kan. Kalau Anda meminjam itu. Sebenarnya memang sudah polemik nih kacau. Cuma saya kembalikan kepada substansinya dulu deh. Sebelum kita berbicara tentang bunga yang dimaksud itu atau sistem perbankan yang dimaksud yang kacau itu, nanti kita bahas lebih rinci itu ketika berbicara tentang bunga bank. Jangan bunga bank itu diartikan riba. Jangan dulu. Kita kembalikan ke substansinya dulu. Apa sih riba itu? Karena riba itu diambil dari bahasa Arab dan riba itu direkam di dalam Al-Quran gitu loh. Ya, kita coba hubung kaitkan dengan Quran itu. Karena riba ini adalah termnya Quran. Maka untuk mendapatkan penjelasan yang konkret tentang riba itu harus dikembalikan dulu ke sumbernya, yaitu Quran itu sendiri. Karena memang dulu perdagangan ini di zaman Muhammad maupun zaman Yesus dulu sudah praktek-praktek ini terjadi. Jangan zamannya Isa, zaman Musa sudah terjadi pada masa itu tentang mata uang itu, tentang uang itu. Nah, kita lihat dulu deh riba menurut pengertian Quran. Maka riba itu adalah term Quran karena itu pengertiannya harus diambil dari penjelasan Al-Quran itu sendiri. Ya. Misalnya sebagai guidance-nya di surat 25 ayat 33. Dan tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.
Artinya orang kafir itu yang tidak mewakili sebuah kebenaran itu selalu membawa sesuatu yang ganjil, baik rumusan, baik sebuah hitungan, baik sebuah ajaran, baik suatu politik, ipolexos, buthan, kamrat dan segala macam, itu membawa sesuatu yang ganjil. Kalau ada sesuatu yang ganjil itu indikasinya adalah orang-orang kafir tuh. Orang-orang yang tidak menginginkan sebuah kebenaran atau tidak menginginkan adanya sebuah kesejahteraan, kedamaian, kesejahteraan atau apa, rahmatan di dalam, enggak tuh. Orang kafir itu begitu. Jadi jangan diartikan satu agama tertentu. Ini kan sebuah propaganda juga yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang mengerti tentang hukum-hukumnya Tuhan itu. Itu sebagai propaganda mereka untuk udahlah biar aja dah kalian dengan praktek-praktek agama. Udahlah kalian biar dengan praktek-praktek spiritual Anda, nggak usah ngerti tentang sistem begini rumit, susah. Nanti biarlah kami yang mengambil alih itu. Ilmuwan tuh, bangsa-bangsa ilmuwan gitu. Jadi jangan Anda tergiur cuma gara-gara apa itu bangga dengan ilmuwan. Bullshit semua itu. Walaupun ada ilmuwan yang benar itu. Tapi kebanyakan mereka itu menyesatkan manusia. Karena untuk keuntungan-keuntungan di dalam kebijakan-kebijakan yang diambil itu ada sebuah orientasi kepentingan untuk memperkaya dia atau untuk ya ambil keuntungan dari orang lain. Itu istilahnya. Maka kita mengambil, Allah mendatangkan satu tafsiran yang paling baik itu mengenai penjelasan apa sih yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, yang tidak bersumber pada sebuah kebenaran. Maka untuk bisa menganalisa riba ini, kita ambil ayat-ayat yang berhubungan dengan riba di dalam Al-Quran, di mana Allah itu atau Quran itu sebagai tafsir yang paling baik. Kalau menurut kamus, menurut terjemahan atau pengertian riba itu artinya tambahan. Arti sesungguhnya itu adalah tambahan. Pertanyaannya selanjutnya adalah tambahan apa gitu. Riba itu tambahan apa?